Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumi sidaraini amin. Babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bab tentang perintah memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah melarang terhadap yang munkar. Jadi sekali lagi istilah yang dibuat oleh Islam tentang ma'ruf dan munkar itu adalah istilah yang terkait dengan manusia ya sepenuhnya. Jadi ma'ruf itu arti bahasa asalnya adalah sesuatu yang dikenal. Ma'ruf, Wakil presiden ya, lengser bentar lagi. Jadi ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Arti asal katanya min arafa, ya, kenal. Arif, makanya arif itu orang yang kenal. Maka dibilang biasanya ketika arif billah itu lebih kepada orang yang kenal Allah. Ya. seperti ya. Iyalah. Jadi ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Maka ketika cerita tentang ma'ruf, akhirnya ya arti ma'ruf itu kita terjemahkan dengan baik. Kenapa baik itu ma'ruf? Ya, baik, kebaikan itu dikenal oleh semua orang dan diterima oleh semua orang, itu ma'ruf. Ya. Jadi nggak pandang bulu. Ya, mau mukmin, mau kafir, bahkan mau manusia, mau binatang, Kucing itu kalau dibaikin baik. nah, itu maksudnya. Jadi kebaikan itu kepada siapapun pasti akan diterima. Maka istilah ma'ruf itu sesuatu yang dikenal dan sesuatu yang diterima oleh orang. Nggak ada yang nolak kebaikan. Alam juga sama. Hah? Alam semua. Ya, jadi ma'ruf itu makanya kebaikan itu bisa ya. Kebaikan itu digunakan istilah ma'ruf. Oke. Jadi kenapa Islam menggunakan istilah ma'ruf untuk kebaikan? Dikarenakan kebaikan itu sesuatu yang dikenal dan sesuatu yang nggak bisa ditolak. Nggak ada orang yang mau nolak kebaikan kan? Nah, makanya begitu juga definisi keburukan dalam Islam. Ya. Keburukan itu adalah munkar. Apa munkar itu? Munkar itu sesuatu yang ditolak. Ya. Maka keburukan itu prinsipnya siapapun orangnya nolak, nggak ada yang mau, nggak ada yang membenarkan keburukan kan? Ada yang mau nerima. Nggak ada yang mau nerima. Nah, maka Islam itu hebat ketika dia menggunakan istilah kebaikan dengan istilah keburukan itu, maksudnya lebih dikaitkan kepada kepribadian atau karakteristik manusia. Jadi kebaikan apapun, keburukan apapun itu pasti sesuatu yang berbeda. Maka nggak bisa saling saling tercampur antara kebaikan dengan keburukan tuh nggak bisa. Nggak bisa nyampur. Nggak bisa. Gitu. Ya. Jadi makanya Islam itu siapapun orangnya ketika dia tahu tentang Islam yang sebenarnya, maka dia pasti nggak akan nolak tentang Islam itu. Kenapa? Karena semua ajaran Islam itu sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan fitrah, semuanya pasti menerima, nggak ada yang akan menolak. Ya. Begitupun ya sebetulnya kafir itu ya sama sebetulnya. Terima juga kebaikan Ya. dia. Ya, artinya istilah kafir itu semua orang nolak, nggak mau orang mau menerima keburukan tuh nggak mau. Orang kafir dikatain kafir marah. Iya, makanya orang kafir marah dan artinya Muslim. ya makanya jadi artinya istilah itu kenapa? Karena memang nggak diterima oleh itu ya. Jadi istilah kebaikan dengan istilah keburukan dalam Islam digunakan istilah yang ma'ruf dengan munkar, yang arti asal katanya adalah sesuatu yang dikenal, sesuatu yang ditolak.
Nah, maka sesuatu yang dikenal itu adalah kebaikan, sesuatu yang ditolak itu adalah keburukan. Oke. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla alayya marratan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi, ya, khalaqallahu ta'ala min nafsil musalli ghamamatan bayda, ya, ghamamatan bayda atau ghamamatan bayda, ya. Siapa orang yang bersolawat kepada saya sekali, maka Allah menciptakan dari jiwa orang yang bersolawat itu, ya, ghamamah bayda. Apa ghamamah? Apa? Awan, ya, awan yang putih. Allah menciptakan awan yang putih. Jadi seandainya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Allah akan menciptakan awan putih, ya, awan yang putih gitu dari diri orang yang bersolawat. Summa ya'muruha Allahu Ta'ala, kemudian Allah memerintahkan si apa tadi, awan tadi, anta khuda, untuk mengambil min bahri rahmah, dari lautan apa, rahmat, ya. Allah punya lautan rahmat. Jadi si ghamamah tadi, si awan tadi disuruh ngambil apa, sesuatu dari, ya, apa, dari lautan rahmat. Fatakhudhu, ya, lalu kemudian dia mengambilnya, ya. Kan kalau mau air hujan turun maka harus ada isinya kan. Nah, maka isinya itu adalah dari lautan rahmat. Summa ya'muruha an tamtira, ya. Kemudian Allah memerintahkan ghamamah tadi, memerintahkan awan tadi untuk apa? An-tamtira, untuk hujan, ya. Fa idza amtarat, jika dia hujan, ya, fa ayyu qatratin qatarat, ya, maka apapun rintikannya itu apa, menetes, ya. Jadi kan turun ada tuh apa, air hujannya, rintik hujan, ya. Qatra itu rintik, apa namanya, tetesan, ya. Jadi rintik hujan itu menetes alal ardi, ke bumi, ya, yakhluqullahu adz-dzahaba minha, Allah menciptakan apa, emas dari rintikan itu, rintikan hujan tadi. Ngerti enggak? Hah? Adi sholawatan, ya, lalu akhirnya oleh Allah, ya, dari jiwanya Adi itu diciptakan apa? Awan putih. Nah, awan putih ini oleh Allah diperintahkan untuk ngambil, ya, air dari lautan rahmat Allah. Diambillah itu, ya, sehingga akhirnya awan itu sudah berisi dengan air rahmat yang Allah sudah perintahkan. Nah, lalu akhirnya, ya, apa, awan tadi oleh Allah diperintahkan untuk hujan, ya. Nah, maka tetesannya, ya, ketika dia menetes sampai ke bumi gitu, ya. Nah, akhirnya tetesannya itu di bumi jadi emas, ya. Itu perumpamaannya. Enggak, ini bukan perumpamaan, ya. Ini apa namanya, keutamaan, ya. Bisa jadi dipahami dari hadis ini, ya, emas-emas yang ada di bumi itu, ya, bisa jadi adalah apa, air dari tetesan sholawat orang yang bersolawat kepada Rasulullah, ya. Wa ayyu qatratin qatarat 'alal jibal, ya, dan tetesan apapun, ya, yang menetes kemana, ke gunung,
yakhluqullahu minha al-fiddata. Dari ghamamah tadi, dari awan tadi, ya, Allah akan menciptakan apa? Fiddah. Apa? Perak. Ya. Jadi kalau itu menetesnya ke bumi Jadi emas. jadi emas. Kalau Menetes ke gunung jadi perak. jadi perak. Wa ayyu qatratin qatrat ala kafir, ya. Dan kalau misalnya tetesan itu tadi turun kepada orang kafir, kata Nabi, razaqahullahu ta'ala al-iman. Allah akan memberikan rezeki kepada orang kafir itu keimanan, ya. Jadi kalau tetesan itu menetes ke orang kafir, maka orang kafir akan jadi beriman, ya. Jadi itulah keutamaan sholawat kepada Rasulullah. Ya, hebat kan? Ya, jadi artinya sholawat itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi kemarin keutamaannya banyak ya. Di antaranya yang kemarin kita ingat sampai dengan saat ini itu diantaranya adalah kita lewat makam, ya, kita bersolawat tuh, ya. Nah, jangan-jangan mudah-mudahan kita berharap agar sholawat itu dapat meringankan atau bahkan mengampuni dosa-dosa orang yang ada di dalam kuburan. Ya, karena kemarin cerita Hasan Al Basri itu, ya, ada mayat ya yang ketika ibunya datang ke Imam Hasan Al Basri, katanya, doain dong anak saya kemarin mimpi anak saya gelap hitam gitu. Jangan-jangan itu adalah plek yang ada di neraka gitu. Nah, kata Imam Hasan Al Basri, ya saya doakan, ya. Nah, tahu-tahu besoknya datang nggak ada berita, nggak ada kabar, masih gelap, ya. Nah, tiba-tiba sudah keesokan harinya, ya, Imam Hasan Al Basri didatangi oleh anak yang dimintakan doa itu, tahu-tahu sudah dengan muka yang berseri dan bersinar, ya. Lalu dia menyapa Imam Hasan Al Basri dan dia memperkenalkan dirinya, ya, saya adalah anak perempuan yang datang kepada Anda untuk minta didoakan, ya. Lalu kata Imam Hasan Al Basri, kenapa kok sekarang mukanya bersinar begini? Padahal kemarin kata ibu Anda dalam keadaan yang hitam plek, ya. Nah, kata dia, kemarin ada orang yang lewat makam saya, lalu dia membacakan sholawat dan akhirnya saya mendapatkan syafaat dari sholawat. Ya, nah, itu salah satu di antara keutamaan sholawat. Ya. Nah, maka jangan pelit, ya. Nah, ketika lewat makam untuk bersolawat, ya. Nah, sekarang keutamaan yang keduanya ini diantaranya, ya, masih banyak lagi sebetulnya, ya. Ini yang perlu kita ingat, ya. Nah, orang yang bersolawat itu akan apa? Ya, akan diciptakan apa? Awan putih. Diciptakan awan putih dari jiwanya, ya, dari jiwa kita. Ya, jadi ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allah menciptakan awan putih dari jiwa kita. Ya. Dan akhirnya awan putih itu oleh Allah disuruh apa? Disuruh ngambil, ya, air dari lautan rahmat Allah. Ya. Nah, lalu awan putih tadi disuruh apa? Disuruh hujan. Ya. Kalau tetesannya itu sampai ke bumi, maka dia akan menjadi emas. Ya. Kalau tetesannya sampai ke gunung, maka dia menjadi perak. Kalau tetesannya itu mengenai siapa? Orang kafir, maka dia akan menjadi beriman. Ya. Betapa Rasulullah itu adalah, ya, suri tauladan. Kita bersolawat saja sudah memberikan keuntungan yang luar biasa. Ya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan menyanyiakan hal tersebut. Ya, solawat aja keuntungannya sudah luar biasa. Ya. Nah, maka jangan lupa untuk bersolawat. Ya. Itu salawat yang mana? Mana aja. Sallallahu alaihi Muhammad cukup gitu kan? Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad kada mana? Ya. Ada Ali Ibrahim juga. Wala Ali Ibrahim, salawat Ibrahimiyah boleh, salawat kamilah boleh, salawat apa asgil boleh.
Oh, satu aja di dalamnya. Satu ada di dalam, banyak. Iya. Hah? Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Ya, ketika kita sholat tuh, ya, itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Dan itu dibilang sholawat terbaik katanya kabarnya. Ya, tapi semua sholawat bagus, nggak ada yang nggak bagus. Ya, Tolong terangin itu. Tolong diterangin tentang sholawat asgil itu apa? asgil. Ya, sebetulnya sholawat itu adalah sholawat kreasi dari para ulama, ya. Bagaimana mereka berdoa tapi dicampurkan dengan sholawat gitu, ya. Akhirnya ada penamaan, ya, dinamakanlah itu sholawat misalnya kamilah gitu. Ya kan, kamilah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamat gitu kan. Sholawat asgil juga sama, asgil juga asgilil zalim wa asgilil zalimin zalimin gitu. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat Jibril itu, salawat Jibril ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad doang itu yang nyanyian itu kan. Sebetulnya sama aja semua itu adalah hasil kreasi yang dibuat oleh para ulama, ya. Mereka menamakan masing-masing, ya. Jadi ketika mereka merenung, mereka berpikir, akhirnya keluarlah, ya, doa yang ingin mereka panjatkan melalui Sholat jadi juga dicicipin dengan doa. Ya, pada intinya sholawat itu ya hanya sekedar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Simple. Ya, makanya akhirnya ada ulama asgil, sholat asgil nih berarti doa biar nanti orang zolim itu sama-sama saling menzolimi antar mereka, jangan menzolimi antar kita. Dia dengan melalui sholawat. Iya gitu kan. Kan sering doa juga harus sholawat dulu. kan sering baca di media. Jadi ada dua kubu politik itu saling bertengkar, biarin mereka bertengkar, kita sholawat asgil aja. Nah itulah makanya, ya artinya sholawat asgil itu diantaranya orang yang kan asgil zolimin bizolimin, sibukkanlah orang yang zolim dengan orang yang baik. Ya, biar sama-sama dinosaurusnya makan dinosaurus katanya ada mah. Ya, jadi biar sama-sama saling merusak, ya, sama-sama zolimnya jangan merusak kita orang yang nggak zolim. Gitu. Itu doa, silakan saja doa itu boleh saja. Doa yang paling baik kan disisipin sholawat. Iya. Diawali dengan sholawat. Iya, semua. Makanya sebetulnya itu adalah kepingin sholawat aja. Itu hanya memang tadi ada sisipan keinginannya apa. Banyak, ya. Ada sholawat azimiyah lah, ada sholawat tibil qulub lah, ada luar biasa. Artinya sholawat itu banyak. Gak ada masalah, silakan mau yang mana boleh, ya. Mau yang simple banget tadi, ya boleh. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad itu hanya sekedar itu aja boleh, ya nggak ada masalah. Itu kalau Muhammad doang nggak pakai ngedoain keluarganya nggak apa-apa. Ya baiknya diajak keluarganya, jangan dia aja sendiri, ya. Baiknya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, baiknya gitu. Ya. Hanya memang kalau hanya sekedar nabi saja ya nggak ada masalah juga, cuman kurang tepat. Ya. Allah, jadi artinya sholawat itu sesuatu yang luar biasa lah, ya. Sehingga akhirnya tadi para ulama mencoba mengkreasikan ya doa-doa, ya. Itu silakan mau yang mana itu doa, atau kita mau buat sendiri dan silakan aja gitu. Yang penting ada sholawatnya. Yang penting pasti dimulai dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti diakhiri dengan wa ala alihi washabihi wasallam. Itu kan hampir rata-rata begitu doanya semua sama rata-rata. Ya, sholawat azimiyah itu ya diantaranya ada doa, ya Allah pertemukanlah saya dengan Rasulullah itu, ya, baik saya dalam keadaan bangun atau bahkan saya dalam keadaan tidur, ya, itu sholawat azimiyah. Ya, bagaimana minta agar ya ketemu dengan Rasulullah.
mempersatukan Rasulullah ya seperti ya antara ruh dengan jasad ya, biar itu betul-betul menyatu. Nah itu banyak ya silakan mau yang mana sholawatnya boleh, nggak terbatas. Jadi artinya ketika dibilang bersolawat kepada Rasulullah yang dimaksud dengan hadis ini sholawat apa aja nggak ada masalah ya. Jadi ketika misalnya ada teks, ada konteks yang menjelaskan bahwa sholawat kepada Rasul itu nggak pernah ditolak, ya, maka akhirnya sholawat apa ya semua sholawat, ya mau tadi yang sholawat azimiyah, mau sholawat yang asdil, mau sholawat kamilah, mau sholawat apa terserah. Salawat yang azimiyah gimana? Hah? Yang salawat azimiyah yang gimana? Azimiyah itu banyak. Allahumma sholli ala sayyid Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal azim alladzi mala arkana arsyillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim wa tusalli ala maulana Muhammad lil arsyil azim wa sallallahu alaihi wa ala alihi misla dzalika. Panjang. Belum pernah dengar. panjang banget nah itu nanti ada wasallim alaihi ya rabbana gitu. Dari situ ada doa itu ya. Doanya ya Allah pertemukan saya dengan Rasulullah dalam keadaan bangun dan dalam keadaan tidur ya. Pertemukan Rasulullah dengan saya, satukan saya dengan beliau ya seperti menyatunya jasad dengan ruh. Nah itu sholat azimiyah itu diantaranya. Kita mohon aja. Iya banyak ya silakan. Itu nanti ada lagi sholawat arash, ada sholawat banyak itu silakan aja, nggak ada masalah mau yang mana, mau yang terpanjang mau yang terpendek ya. Intinya adalah ya intinya ya Allah curahkan rahmat kepada Rasulullah ya. Ya Allah curahkan ya rahmat dan keselamatan kepada Rasulullah. Udah itu aja. Intinya itu dan keluarganya serta para sahabat. Oke, ya. Maka ya itu kan keistimewaannya itu seolah-olah kita akan dimasukkan ke dalam kelompok ya, kelompok orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Nah kalau sudah masuk kelompok itu aman, Belum ditanya lagi. aman ya. Jadi kalau apa kelompoknya kelompok mana gitu memang perlu ya kelompok itu. Jadi nggak bisa kita masuk tanpa berkelompok. Pampres nggak bakalan berani nanya Gibran. Lewat. Dia mah nggak pakai SKCK itu bisa. Ya. Orang-orang pada bikin SKCK tuh. Dia mah nggak pakai SKCK langsung. Oh, Jadi, belum bikin dia. lah kan katanya bikin SKCK enggak, katanya kagak katanya. Nah, kan kata dia yang bikin makan Yusril sama itu yang tanya Yusril sama siapa? Sama Erick Thohir. Lihat rombongannya dong. Lah dia mah kagak ditanyain bikin SKCK apa kagak. Kita kan nanti. Gak tahu-tahu langsung deklarasi. Berarti kagak bikin SKCK berarti. Kita juga nanti nggak ditanya ya langsung. Lah iya lah biarin dia mah di dunia. Dia mah di dunia, kita mentar di akhirat gitu. Ya. Aduh, jadi situ sih. Oh diaduk. Skip. Iya. Oke ya, jadi kembali itu jadi sholawat kepada Rasulullah itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, itu di situ sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya. Nah, baru ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kepada Rasulullah. Baru di situ Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Nah, itu artinya kalimat itu, ayat itu ingin ngajarin kita apa? Ingin ngajarin kata Allah, kamu kalau mau masuk kelompokku ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kalau mau masuk kelompoknya Allah dan para malaikat, maka ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Seolah-olah Allah mau ngundang kamu kalau mau masuk kelompokku baca sholawat. Kenapa? Karena kelompok aku itu membaca sholawat.
seolah-olah ayat itu ijma. Ya, banyak tafsiran ya, yang diantaranya tafsirannya adalah Allah kepingin mengundang kita masuk kelompoknya, maka kata Allah, ya ladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka disitulah kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya wa ala alihi wasallam. Jadi makanya ketika kita mendengar bacaan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya, maka baiknya kita bilang sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau nabi-nabi terdahulu selawatnya sama Rasulullah. Salawat lah ya. Malaikat semua selawat. Sama. Ya. Nah, menciptakan lebih duluan. Iya. Maka nanti ketika ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, baru di situ Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Seolah-olah ketika kita mendengar sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu bersolawat kepada Rasulullah, maka kita bilang sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allah itu betul-betul mencurahkan rahmat, betul-betul bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, maka in ya alladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, baru wahai orang-orang yang beriman bersolawatlah kalian. Nah, kita bilang Allahumma sholli ala sayyidina Suruh Muhammad. umat terdahulu juga bersalawat. Semua ya. Itu kan ada ayat di surat Al-Baqarah itu, lupa ayat berapa di sana. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu ya, mereka bertawassul kepada Nabi Muhammad untuk memberikan pertolongan kepada mereka ya. Tapi ketika Rasulnya itu sudah Allah kirim, Rasulnya sudah ada, mereka mengingkari ya, mereka mengingkari. Padahal awalnya sebelum Rasulullah lahir sudah bertawasulan ya. Kepada orang yang belum lahir bertawasulan saja diterima, apalagi seharusnya kita ya. Jadi semua ya, jadi termasuk Nabi Adam ya. Ya, Nabi Adam itu sebelum ya, ketika diciptakan itu Nabi Adam ada nama, disitulah Nur Muhammad kabarnya ya. Jadi ada Allah, ada nama Muhammad ya. Lalu Adam bertanya ada apa itu ya. Dan akhirnya kita bisa bilang bahwa penciptaan alam ini secara umum sudah jadi dari awal ya. Jadi sudah beres semuanya ya. Gambar udah ada duluan. Lah iyalah, semuanya udah ada. Isunya ada berapa? Lagi gimana kalau Allah nggak gambar dulu, nggak ada planningnya lah, Ya di stadion. masa mau jadi begitu aja, kan nggak rasional, nggak keren, nggak canggih. Berarti yang canggih itu yang diplanningkan dulu, semuanya udah tertata rapi, tinggal laksanakan ya gitu ya. Maka harus diatur ininya, diatur itunya, semuanya itu diatur semuanya. Hebat ya. Nah, tapi kan kalau kita enggak, kita ngatur begini, tahu-tahu enggak jadi, main belok ke sini, enggak bisa ini, enggak bisa ini. Itu ada gunung pinggir. Enggak, iya. Kalau kita makan begitu kan. Tapi Allah enggak mungkin begitu. Semua yang Allah inginkan, semua dari awal itu sudah selesai. Nah, termasuk Nabi Muhammad. Maka ketika Rasulullah cerita ke Jabir, yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah nurun Nabi, katanya. Ya. Yang pertama kali diciptakan itu adalah cahaya Nabi. Ya. Baru dunia di sini. Baru di sini semuanya. Karena akhirnya kan mereka bilang kalaula kama khalaqtul aflak. Kalau bukan engkau Nabi Muhammad, kata Allah, maka tidak akan aku ciptakan alam raya. Ya, seolah-olah penciptaan alam raya ini karena menciptakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia, maka harus hidup ya, harus menciptakan yang lain ya. Gitu, untuk mengenal Allah itu melalui ya, kesempurnaan Rasulullah ya. Itu hebatnya. Maka Paling sempurna. penciptaan paling sempurna. Itu enggak ada yang bisa nolak ya kesempurnaan Rasulullah itu. Ya. Oke, jadi Nabi Muhammad ya adalah ya nabi terakhir yang Allah ciptakan, sehingga akhirnya ya kita bisa bilang kegiatan apapun intinya bukan di depan. Nggak ada kegiatan inti di depan, itu nggak ada.
Kegiatan inti itu biasanya adanya di Kita doa nih ya. Hah? Doa kita. Nah iya kan, kegiatan intinya kan ceramah agama. Ceramah agama di mana? Ayat. Nah iya di belakang, nggak ada ceramah agama itu. Iya, mari kita mulai acara kita dengan acara inti ceramah agama. Lah habis itu orang pada pulang, bubar. Ya ini logikanya begitulah logikanya. Maka akhirnya dimulailah dengan Nabi Adam, dimulai dengan Nabi Nuh, terus ini sebagai permulaan. Dan intinya adalah di sini, gitu. Ya. Maka keistimewaannya itu ya di luar daripada nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain itu hanya terbatas kepada kaumnya, terbatas masanya. Ketika beliau sudah selesai sudah. Tapi Nabi Muhammad ya meskipun sudah selesai hingga saat ini masih terus berlanjut risalahnya sampai hari kiamat. Dan itu nggak terbatas kepada satu kelompok, satu golongan. Ya, nah itu keistimewaan. Ya maka dimulai dengan sholawat oleh Imam Ghazali. Ya betapa sholawat kepada Rasul itu ya memberikan manfaat yang luar biasa. Ya daripada kita ngelamun maklum mikirinnya kagak-kagak, ya mendingan sholawatan. Gitu. Sambil apa aja bisa selawat. Nah iya. Nah lalu kaitannya dengan bab ini, qala Allah Subhanahu, Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah ya kalian adalah ya sebaik-baiknya umat terbaik. Ya ukhrijat linnas yang dikeluarkan ya bagi manusia. Jagoannya bakalan. Lah iyalah jagoan mana ada jagoan datang duluan kan? Ya, jagoan datang kalau jagoan datang duluan udah selesai filmnya. Ya. Enggak ada jagoan di depan. Nah, special edition. Ya. Jadi ukhrijat linnas khairu ummah itu special edition, enggak ada lagi. Dan ini yang terbaik. Enggak ada yang kan bisa kita luar biasa coba. Umat-umat terdahulu umurnya 900, 1000. Ya. Nah, kita cuma 65, 75, yang 100 cuma bisa kehitung jari berapa orang yang 100 itu. Udah nggak ada. Ya. Pahalanya lebih gede. Tapi ternyata ya amalan yang kita lakukan itu bisa melampaui umat-umat yang umurnya 900 tahun, hidupnya sebentar tapi manfaatnya itu lama. Coba lihat Nabi Muhammad itu sudah 1441 Hijriah. Sekarang 1445. Hah? 45 sekarang. Lah iya, 1445 Hijriah. Berarti kan sudah 1500 tahun kurang lebih. Tapi namanya sampai dengan saat ini seolah-olah dia masih ada bersama kita. Ya, belum lagi tadi Pak, para aulia, para kekasih Allah yang dikasih keistimewaan oleh Allah untuk berjumpa dengan Rasul itu ayanan dengan matanya, dengan dalam keadaan sadar. Ya. Kita mah karena kita belum pernah, kita kagak tahu jadinya ketemu Rasul lewat mimpi doang kata kita. Awalnya kurang. Gitu. Nah iyalah. Tapi mereka itu enggak. Ya. Mana saya dengar apa baca lupa saya. Kalau nggak salah dengar. Apa baca lupa saya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani lagi ngajar. Muridnya kan beliau ratusan ribuan murid. Terus tahu-tahu di situ ada Syekh. Ada Syekh ikut ngaji, tidur. Orang pas lagi ngaji ramai berisik, kata dia diam. Ya. Jangan berisik. Semuanya diam. Ada yang tidur. Ternyata ada Syekh lagi tidur. Ya. Tidur loh. Syekh. belakang loh. Syekh lagi tidur. Ya. Disamperin sama beliau tuh. Disamperin sama beliau. Beliau lagi ngajar turun nyamperin. Gimana kabar? Rasulullah. Ya. Ternyata kata beliau, iya. Apa pesan yang disampaikan beliau? Ternyata beliau lagi tidur, beliau berjumpa dengan Rasulullah. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani itu berarti bertemu Rasul itu dalam keadaan bangun, kan sadar. Lah kan dia tahu dia lagi tidur, lagi mimpi bertemu Rasul. Pesan
Apa gimana katanya? Kata beliau yang tidur itu Rasulullah pesan, katanya saya sebelum ikut ngaji sama Syekh Abdul Qadir. Paham nggak? Iya. Belum? Hah? Paham. Apa? Yang tidur lewat Mau jadi sampai Ngerti nih? yang tidur mimpi Yang tidur mimpi ketemu Rasul. di majelis Di majelis lagi ngaji, majelis dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Tahu. dia jangan bisik. Dia lagi ketemu Rasul dalam mimpinya. tahu kalau Syekh Abdul Qadir nyamperin tuh. Hah? Orang semuanya diam, jangan bisik. Ya, Syekh Abdul Qadir nyamperin. Hah? Ketika Syekh Abdul Qadir nyamperin, ya kata Syekh Abdul Qadir gimana? Oh iya, saya bertemu Rasul, kata dia. Apa pesannya? Pesannya suruh ikut ngaji sama antum. Berarti dia mah ketemu Rasul mimpi, Syekh Abdul Qadir mah ketemu Rasulnya. Paham nggak? Belum ya? jadi Syekh Abdul Qadir tahu pada mimpinya itu dari Rasul. Iya itu. Berarti dia mah kagak mimpi. Nah, Hah? Paham nggak? Kalau dia mah kudu mimpi, hah? dia mah nggak perlu. Syekh Abdul Qadir mah nggak perlu mimpi. Paham nggak? Iya, kayak tadi saya naik tidur ya. Parah, Bu. lagi ngaji mimpi Kalau itu tuh ya itu Allah alam ya lagi-lagi khair gitu, artinya itu peristiwa yang luar biasa ya antara para ulama ya, mereka sampai begitu. jadi kalau ada yang tidur jangan colek-colek baik. Kalau masanya antara Imam Ghazali sama si Abdul Qadir duluan mana Pak? Kalau dilihat tanggal lahirnya tanggal lahirnya duluan Imam Ghazali. Saya Abdul Qadir kesinian belakangan. Jadi tapi saya bertanya ke Sidi Rahim itu, antara ada Ibnu Arabi, lalu Imam Ghazali, lalu ada Syekh Abdul Qadir Jilani. Mereka nggak ketemu, tapi ternyata hidupnya itu kurang lebih yang ini udah 70, yang ini baru lahir gitu. 5 tahun gitu. Nah, ini udah 30, ini baru lahir gitu. Nah, itu kurang lebih begitu. Tapi ketemu ini nggak Tapi belajar enggak. gitu, melihat. Enggak. Oh, enggak. Karena mereka nggak pernah ngomong, nggak pernah ngutip gitu kata-kata dari mereka. Jadi seolah-olah ya masing-masing aja gitu. Tapi ya ternyata itulah keistimewaannya, bahwa ilmu Allah itu mau siapapun yang ngambil, mau siapapun yang ngasih, ya tetap aja ketemu satu rukun. Paham kan? Jadi ini silsilahnya ke sono ujungnya tetap ke Rasul. Ini silsilahnya ke sono. Beda daerah aja bisa ya. Hah? Beda wilayah. Beda wilayah. Ada orang Pantura, Ya. ketemu di Surabaya. Iyalah. Ada yang lewat Pantura, ada yang lewat tol, ada yang lewat jalan tikus. Gitu. Ya, itu sama aja, tetap aja ujung-ujungnya, ya, tetap ketemu ke Rasulullah. Ya, jadi tetap harus silsilah dalam Islam itu wajib. Ya, jadi nggak bisa kita belajar dengar katanya nggak bisa. Kita belajar harus dari siapa ke siapa dan sampai kepada Rasulullah. Harus begitu. Harus nyambung ya nasabnya. Harus silsilah, ya, sanad, ya, sanadnya harus nyambung ke Rasulullah. Jadi ada benar yang kita belajar dari Rasulullah. Iya, Kalau si Dirahim nyambung ya, kan syaratnya. semua Pak, semua. Jadi semua itu harus nyambung. Beliau dari siapa gurunya siapa, gurunya terus gitu, ya. Nanti ketemu ke Rasulullah, ya. Jadi karena kita belajar itu nggak bisa kita belajar katanya nggak boleh. Sholat katanya begini nggak bisa. Ya, ini dari mana dasarnya sholat? Dari YouTube. Nggak boleh. Lah iya makanya kan dari YouTube siapa yang ngomong? Lah iya kan, ustadznya siapa? Gitu.
Ya. Kita ke sini. Ketika- Murid siapa? Muridnya Ustaz Hamdi. Saya murid siapa? Sidi Rohid gitu. Udah mulai gaji gitu. Makanya dia mah kalau apa tahu Ustaz dulu. Murid. Dan sian. Aman jadi makmum. Jadi tinggal ikut aja. Iya, jadi artinya nggak bisa ya kita ngarang-ngarang, nggak boleh. Harus ada dasarnya. Mana dasarnya? Kalau di murid itu dia apa ya? Hah? Bayar. Ya biasanya kalau untuk torikot pasti dibaiat torikot. Ya kenapa? Karena jadi baiat itu bukan bayangan kita, baiat itu sesuatu yang apa bahasanya menakutkan, mengikat, yang nggak bisa keluar, nggak bisa. Bukan itu. Sebetulnya baiat itu hanya janji setia sebetulnya. Ya komitmen. Orang nikah gitu. Ya iyalah komitmen. Ya. Kalau kurang udah gitu cerai aja. Nggak harus dimandiin gitu. Tunggu apalagi Kemudian apalagi dipanggil, ada registrasi, ada uang registrasinya gitu ya. Enggak ada, Pak, enggak ada. Jadi satu murid boleh berapa guru kan? Berapa? Dibayar kalau bayar ini. Enggak. Justru makanya torikot itu, makanya saya bilang torikot itu hanya satu. Dia torikotnya apa? Syadziliyah. Ya sudah, nggak bisa dia ngambil torikot yang lain. Oh, diganggu-ganggu. Nggak bisa diganggu, kayak makanya kan ada yang bilang kalau dia sekolah gitu ya, NISN-nya di mana terdaftarnya, maka kalau dia daftar ke tempat lain ini ID-nya ntar bentrok. Iya harus dicabut, harus pindahin. Nah iya, Ada gaya admin dong. itu logikanya begitu. Tapi kalaupun dia mau belajar ke yang lain itu silakan. Nanti makanya saya bilang, jadi kalau misalnya dia sudah torikotnya A, ya, nah ini adalah ayahnya nanti gurunya itu. Ya, jadi ada istilah ayah ruhiyah, gitu. Ya. Nah nanti kalau misalnya dia mau belajar dari torikot yang lain boleh, nggak dilarang di sini, boleh sah-sah saja silakan. Tapi nanti ini jadi paman, ya. Jadi seolah-olah mamangnya ini, gitu. Silakan mau belajar dari siapa aja boleh, nggak ada masalah. Tapi tetap identitasnya hanya satu, ya. Jadi nggak bisa dia, ya kalau sekedar ngaku murid saja nggak ada masalah. Tapi ketika sudah satu identitas, ya sudah itu yang dijadikan pegangannya, ya. Dia mau belajar ke yang lain boleh, tapi itu hanya sekedar ikatan paman, bukan ikatan tambahan ayah. tambahan. Ya, tambahan. Ya, makanya kan nggak ada ayahnya ada dua nggak bisa, ibunya ada dua nggak bisa, tetap satu. Ya, adapun ayah angkat lah, Tiri. paman lah, atau ayah tiri. Nah itu banyak itu, silakan. Tapi ayahnya cuma satu. Nggak bisa dua ya. Hah? Sampai satu. Bagaimana ayahnya dua? Nggak bisa. Pecah abang. Ya, ya mau Salome juga nggak bisa. Tetap satu, Tetap ya. yang kepilih yang jadi yang mana? Jadi satu Nah, ya. iya. Lo bingung milihnya doang. Iya, itu nggak bisa itu gabung tuh nggak bisa, ya. Tetap nanti yang jadi yang mana. Gitu. Oke ya, jadi ini kita apa namanya umat yang spesial, ya tadi special edition, ya. Kenapa? Karena Rasulullahnya ya yang spesial. Akhirnya sampai dengan saat ini kita masih bisa belajar, kita masih bisa mengkaji. Bahkan tadi ya ada yang belajarnya itu ayanan, belajar itu dengan keadaan sadar, bukan dalam keadaan ya. Jangan ditolak itu pemahaman itu ya. Ya nggak mungkin ngaco gitu. Sesuatu yang nggak masuk akal kita, ya jangan main tiba-tiba cut nggak bagus nggak diterima, jangan. Tar dulu Pak, sabar ya. Kalau Anda sudah mulai mengkat itu, Anda mulai nggak menerima itu, selamanya Anda tidak akan pernah mendapatkan pemahaman tentang itu, ya. Bukan babi ya. Jadi kalau mau ya Anda skip, oke, saya nggak paham tentang ini, ya udah terima aja dulu, ya ntar ya nanti baru dipikirin lagi, nanti baru dikaji lagi. Sekarang Tidak terima boleh aja. langsung menyalahkannya. Jangan langsung tiba-tiba nggak bisa, udah Anda nggak akan pernah dapat Ada paham dasarnya. ya.
Jadi ketika ini ya udah skip aja dulu gitu ya, jangan langsung tolak. Mana ada ketemu Rasul dalam keadaan sadar begini, Rasul kalau udah meninggal, udah wafat, mana bisa. Ya sudah, kalau anda nggak mau terima ya Selamanya dia nggak akan bisa itu kalau keyakinan itu. kata orang-orang arif begitu dulu ya. Ketika anda nggak paham tentang sesuatu lalu anda tolak dia, lalu anda bilang itu irasional, maka selamanya anda akan mengatakan Kalau itu ada irasional. surat assalamualaikum, Nah iya kan, berarti hidup kan? nah iya lah, Ada. itu banyak kebanyakan. Belum cerita pernah dengar cerita itu nggak, orang Yahudi, orang Yahudi bocah yang kena apa itu petasan. Hah? Iya kan? Petasan lah. Kecuali Jadi ada ketika maulid ya kan, nah itu kan itu kalau bukan dalam keadaan sadar lagi ngapain gitu. Ya, dokter udah didatangkan dari berbagai macam dokter ya untuk ngobatin dia yang kena petasan itu ya, karena kan saking meriahnya kan ada petasan-petasan, tahu-tahu kena bocah kan gitu ya. Nah, ketika kena bocah ini langsung koma, emaknya komplain kan, mana ini katanya Muhammad, orang-orang pada besar-besarin Muhammad segala macam, ini buktinya malah orang yang bilang ini buktinya anak saya malah jadi korban, berarti kagak bener itu kalau begitu ya. Wah, seluruh dokter didatangkan dari manapun nggak sembuh, nggak bisa. Nah, ketika dokternya lagi pada istirahat, ibunya juga udah kecapean ya, udah nyerah semua udah. Nah, tiba-tiba pas buka pintu anaknya udah bangun, duduk, udah sehat. Semuanya bingung kenapa itu terjadi. Nah, katanya tadi ada orang yang datang ke saya ya, lalu dia usap muka saya dan muka saya langsung sembuh. Orang itu bilang, mengatakan namanya Muhammad. Coba. Hah? Allah alam itu karangan atau memang betul keadaannya, Allah alam. Nah itu yang begitu jangan kita tolak. Allah ngarang itu lah, enggak sabar, jangan main karang-karang. nah kita nabi Nah iyalah beda manusia. ya, jadi sah-sah saja, nggak ada masalah. Lalu kita tolak, jangan main tolak begitu aja. Ntar dulu, sabar dulu ya. Karena kita nggak tahu, kita nggak merasakan. Kalau percaya udah. Nah iya udah, kalau nggak percaya ya sudah, skip aja dulu ya, jangan main langsung tolak ya. Jangan kalau anda tolak, nanti anda akan menolak Sampai ya. Apaan itu, kagak bener itu ya. Ya, jadi jangan main langsung kan. Ketika kita mendapat atau mendengar sesuatu yang menurut kita irasional ya, nggak masuk akal, jangan main langsung tolak, jangan main langsung cut. siapa tahu Ya. kita memang Nah, karena memang sudah dipastikan pengetahuan kita masih terbatas. ya kalau masalah pendidikannya BTK yang ngomongnya udah semua siswa ya. Lah iyalah, suprarasional itu. lah iyalah, bukan hanya sekedar rasional, tapi suprarasional tadi kita nggak ngerti kan. Tadi cerita tentang bagaimana kata Rasulullah menciptakan apa? Gomamah menciptakan awan dari jiwa kita, gimana? Rasional kan? Masa sih bener itu emas jadi emas gitu? Ya siapa yang tahu, Allah yang tahu. Tapi buah itu bisa ditutup jadi emas. Nah iyalah, siapa yang tahu? Gitu. Ya, nah, ketika Allah sudah berkehendak kun fayakun, nggak ada yang nggak mungkin lah. Ya tapi tetap saja ya, irasional itu jangan langsung kita cut begitu dan kita terima mentah-mentah juga ya, jangan juga ya, sabar aja dulu. Nanti Allah akan tunjukkan kita jalannya dengan ya pelan-pelan sesuai dengan kemampuan dan kadar pemikiran kita. Karena banyak juga yang mau harus ketemu Rasul katanya gitu. Nah iya kan, Allah alam benar atau tidak.
Ya. Yang jelas ya ketemu Rasul itu ya sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan itu nggak bisa dibohong-bohongin. Ya, nggak ada satu makhluk pun yang mampu menyerupai ya Rasulullah. Allah itu menciptakan manusia itu dengan berbagai macam versi yang komplit. Ada yang versinya Allah menciptakan langsung tanpa ayah, tanpa ibu, dan itu cuma satu edisinya, Nabi Adam, nggak ada lagi. Ada yang versinya adalah versi dengan dari laki-laki, tidak melalui perempuan. Siapa itu? Ibu Hawa. Dan ada satu lagi yang Allah ciptakan ya tanpa ayah, cuman ibu doang. Siapa? Nabi Isa. Udah, ini special edition cuma 3 ini. Jadi Nabi Muhammad itu ya kesempurnaannya wow. Ya, maka kita jangan sampai melewatkan ya kesempatan itu. Kita sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya, maka berbanggalah kita menjadi umatnya. Bagaimana bangganya? Lakukan sunnahnya, jalani apa yang sudah beliau contohkan, hindari apa yang dilarang. Ya, itu dia, kurang lebih begitu. Akifuna, walhamdulillah, wallahu a'lam.